Halo, saya Profesor James Rilatupa, guru besar dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana merancang suatu bangunan dengan memperhatikan dampak kehidupan rayap pada desain tersebut. Kita harus akui bahwa rayap itu adalah makhluk hidup, sehingga selayaknya desain-desain daripada arsitek itu tetap memperhatikan keberadaan kehidupan rayap, sehingga di dalam proses kita mendesain maupun pasca terjadinya gedung terbangun, itu sudah memperhitungkan bagaimana kehadiran rayap yang ada di sekitar bangunan yang kita desain. Selalu di masyarakat itu dikatakan basmi rayap, ya, basmi rayap. Memang saya harus akui bahwa kalau ketidakmengertian kita tentang kehidupan rayap itu sangat berisiko. Bagaimana serangan rayap itu tidak pernah terbuka, dia selalu menyerang komponen-komponen bangunan, baik dari atap, plafon, dinding, bahkan balok lantai yang semua berbahan kayu, itu tidak pernah full 100%. Dia hanya menyerang 80%, sehingga di luar permukaan tampilan material yang ada, entah itu kuda-kuda, entah itu tiang atau kolom, kelihatannya utuh dari luar, tetapi di dalamnya sudah keropos, sudah dimakan oleh rayap. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan basmi rayap, kontraktor rayap itu garansinya relatif selama 4 tahun. Ya. Kalau dahulu di zaman tahun 90-an, tahun 80-an itu garansinya itu sampai 50 tahun. Tetapi asosiasi dari perusahaan atau komunitas anti rayap itu mengubah garansi daripada masa garansi daripada kuat atau anti rayap itu menjadi dari 50 tahun menjadi 4 tahun, karena efek daripada kimia untuk basmi rayap itu dia tidak larut air, sehingga waktu dia disuntik ke dalam tanah di lantai bangunan kita, dia akan tetap tinggal, dan pada saat kita mengambil air tanah sumur pompa, kita akan minum bersama dengan kimia rayap tersebut. Memang selama ini rayap itu menyenangi kayu-kayu solid dari hutan-hutan yang umurnya ratusan tahun. Itu memang langsung menjadi makanan utamanya, karena makanan rayap utama adalah memang kayu, entah dalam bentuk kertas, bentuk material bangunan seperti gipsum misalnya, karena itu ada kartun di sana digunakan, maupun bahan-bahan yang komposit bercampur dengan bahan kayu. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga para arsitek di dalam mendesain itu seyogyanya memperhatikan bagaimana menggunakan material bahan kayu yang ada itu pada tempat-tempat tertentu di dalam suatu desain, sehingga minimal menghindari serangan rayap secara berlebihan gitu. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa dari seluruh jenis rayap yang ada di lapangan, jenis yang paling ganas itu adalah Koptotermes. Karena jangkauan Koptotermes itu secara horizontal itu bisa sampai 200 meter dari ratu sumber dia
berkasta, berkoloni itu secara horizontal 200 meter dan secara vertikal bisa juga sejauh 200 meter. Nah, itu saya buktikan dengan mendapatkan serangan rayap pada bangunan lantai 33 di daerah Jakarta Selatan, di salah satu hotel dan apartemen di wilayah Jalan Rasuna Said. Nah, ini cukup merugikan bagi para pengelola untuk building manager bila melihat desain bahwa bagian luar gedung itu menggunakan baja, tetapi di bagian dalam kusen pintu, kitchen set itu berbahan kayu, sehingga rayap dengan masuk melalui basement di celah-celah pipa-pipa plumbing itu membuat tunnel terowongan masuk ke daerah-daerah shaft. Daerah-daerah shaft yang nanti dia penetrasi masuk ke lantai per lantai dan akhirnya bisa sampai dengan di lantai yang teratas. Nah, itu perlu diantisipasi dengan cara sistem umpan makanan rayap. Biasanya kalau di umpan rayap secara eksterior di taman, setiap titik-titik 3 meter itu kita sebar umpan rayap dengan bahan kayunya sudah bercampur dengan zat kimia yang tujuannya untuk bila dimakan oleh rayap itu terjadi dehidrasi, sehingga waktu dia mengirimkan makanan kayu itu ke induk, ke ratu ikut juga dehidrasi. Itu untuk eksterior. Nah, untuk yang di interior, di mana ada tunnel-tunnel rayap yang kita temukan, kita tempelkan itu tisu umpan, yang tisu itu berbahan kertas, sudah mengandung kimia tertentu. Biasa saya buka saja itu yang selama ini masih nama kimianya hexafluoron. Mungkin ada yang terkini, itu perlu dipertimbangkan juga untuk updating bahan-bahan umpan baik di luar gedung maupun yang di dalam gedung. Nah, untuk mensterilkan bagaimana serangan rayap itu bisa mereda atau hilang, itu biasanya membutuhkan sekitar 3-4 bulan. Karena bagaimana membuktikan bahwa induk atau ratu rayap itu sudah tanda petik mati gitu, itu diketahui dari umpan-umpan yang disampaikan, yang dibuat di luar gedung itu tidak dimakan lagi. Begitu pula yang di dalam gedung, umpan beting itu tidak dimakan lagi oleh rayap, sehingga mengambil kesimpulan bahwa rayap dengan kastanya, ada kasta pekerja yang ke sana untuk mengambil makanan, kirim kepada induknya, kemudian didampingi oleh kasta prajurit untuk mendampingi apabila ada serangan lawan, misalnya semut, sehingga waktu ini koloni ini sudah tidak memakan umpan yang ada di luar gedung, di atas permukaan tanah maupun di dalam gedung, berarti disimpulkan bahwa ratu tersebut sudah mati. Dengan sendirinya dianggap sterilisasi terhadap rayap pada gedung tersebut sudah selesai. Itu di gedung. Sehingga kalau berbicara soal permukiman itu sangat mudah berisiko. Karena biasanya pemukiman itu awalnya mungkin bukan untuk habitat rayap, tetapi karena terjadi pengurugan dari kontraktor ya, mengambil tanah merah dari luar masuk ke wilayah tersebut, itu sebenarnya sudah memindahkan. Dari tanah merah itu ada kandungan
rayap sehingga mereka ada di habitat baru di lokasi tersebut. Inilah yang akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan naturalnya tiap tahun sekali, di mana di antara bulan November, Desember perubahan iklim dari kemarau ke hujan, itu laron yang terbang atau rayap itu tujuannya untuk melepaskan sayap. Dia turun setelah sayap lepas dan mencari jantan betina ketemu untuk melanjutkan keturunan. Nah, pasti tiap tahun itu terjadi calon-calon ratu yang baru. Nah, untuk mengantisipasi tadi, selama ini dipakai oleh para kontraktor adalah sistem umpan yang tadi itu yang lebih efektif ya dibandingkan yang spray semprot gitu, karena spray semprot itu mungkin nggak sampai setahun ada serangan balik. Tapi kalau yang umpan secara muka tanah maupun di dalam gedung itu lebih bertahan 4 tahun. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana berarti nanti ada kelanjutannya betting atau umpan. Nah, itu berarti mahal. Nah, saran saya untuk kita kembali kepada tujuan awal bahwa kita itu hidup berdampingan sesama makhluk hidup, sebaiknya di halaman rumah kita buat satu galian tanah, muka tanah, dalamnya hanya mungkin sekitar 15 cm, ukurannya 1 kali 1 meter. Kemudian setiap sampah-sampah non plastik ya, yang organik, khususnya barang-barang bekas kayak kertas, itu ditaruh di situ. Taruh di situ sehingga untuk sarana makan daripada rayap. Dia tidak masuk ke dalam rumah, tapi dia ke situ, ya, ke situ untuk makan sehingga tidak sempat masuk ke dalam rumah. Sebab kalau masuk ke dalam rumah, apalagi rumah-rumah yang tidak ditinggali secara rutin, hanya sebagai rumah investasi, itu sangat empuk untuk diserang oleh rayap. Karena rayap tahu ada orang atau tidak ada orang, itu sensornya bekerja saat dia aktif mencari makan, sehingga pada saat rumah sepi itu dia dengan bebas masuk dari pondasi masuk ke dinding ya, dinding ke lantai, menyusup ke dinding, naik ke lantai atas, lantai 2, terus sampai di lantai yang terakhir dan akhirnya naik ke kuda-kuda. Nah, mungkin kalau dinding plafon tidak terlalu bermasalah, tapi kalau sudah masuk ke kuda-kuda, balok kuda-kuda, akhirnya itu posisi atap bisa melengkung karena kekuatannya melemah, sudah keropos di balok kuda-kuda tersebut, sehingga membuat kondisi konstruksi kuda-kuda itu keropos sehingga tidak bisa menahan beban penutup atap. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik, sehingga ketersediaan makanan perlu ya kita sediakan di sekitar rumah kita. Jangankan sediakan lubang-lubang yang dalamnya hanya 10 cm, 15 cm dan ukuran 1 kali 1. Tanaman-tanaman palem yang ada pun itu apabila cukup, walaupun masih hijau segar, itu tetap dalam serangan rayap. Kita nggak nyangka palem itu yang hijau, tetapi dia tiba-tiba melengkung, miring posisi batangnya karena di dalamnya sudah ada rayap. Walaupun palem itu tidak kering ya, tetapi dalam kondisi basah pun rayap ada untuk memakan zat-zat bahan kimia kayu yang ada di pohon palem tersebut. Demikian bisa menjadi perhatian untuk kita masyarakat, sehingga upaya-upaya secara komersil dari kontraktor rayap itu kita bisa kombinasi ya. Kapan menggunakan itu, kapan kita pakai dengan cara maintenance lingkungan kita sehingga rayap cukup punya makanan di sekitar kita tanpa harus kita semprot basmi, suntik ke muka tanah, ke muka lantai, sehingga mencemarkan air tanah yang kita ambil lewat sumur pompa. Inilah daripada tujuan
penyampaian saya kesempatan ini sehingga kita hidup berdampingan dengan rakyat tanpa harus mencemarkan lingkungan tanah, air di dalam tapak sekitar rumah kita sendiri. Inilah bagian daripada judul penyampaian bagaimana kehidupan rakyat di daerah permukiman di wilayah perkotaan. Sekian, terima kasih.